Aku udah lakukan semua ya Rob, tapi kok kehidupanku masih kayak gini gitu. Aku sudah bersabar, tapi aku untuk nyekolahin anakku, untuk bayar SPP anakku juga nggak bisa gitu. Itu harapanku gitu kan. Tapi aku nggak bisa bayar SPP dia beberapa bulan ini gitu kan. Terus anak saya yang besar nggak bisa bayar kuliah. Saya benar-benar nangis mbak itu. Terima kasih Punja Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Yatirayu, biasa panggil Yuli. Usaha saya itu bisnis restoran, namanya Ejas Resto. Kita Arabian Food, beralamat di Jalan Wedo Martani, tepatnya di Gang Garuda nomor 1, Ngemplak, Sleman. 1 km dari utara Stadion Maguwo. Untuk latar belakang usaha saya, tahun 2006 itu saya ada usaha ya. Usaha saya berperusahaan sendiri di bidang pelayaran. Tahun 2006 itu saya dan mas suami memutuskan untuk membuat perusahaan. Itu tepatnya bergerak di bidang transportasi laut untuk ngangkut batu bara. Saya dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya contohnya dari Kalimantan ke Jakarta seperti itu. Itu sampai tahun 2013. Tahun 2013 ke 2014 kita memutuskan untuk beralih profesi. Kita produksi bumbu instan, tapi spesialnya juga yang rempah itu. Terus tahun 2019 kita mulai merambah bidang kuliner dan buka resto ini, seperti itu. Kami memutuskan membuka resto setelah sebelumnya kita di dunia transportasi laut, transportasi batubara. Ya, semua takdir Allah ya. Tahun 2006 sampai 2013 itu memang kita di puncak-puncaknya, kita untuk dari sisi duniawi kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu. Tapi di tengah perjalanan saya tahun 2009, 2010 kita mulai mencari gitu, mengenal sebenarnya agama Islam yang kita anut itu sebenarnya seperti apa gitu, baik secara syariat-syariatnya dalam bekerja dan sebagainya. Tadinya kontrak-kontrak kerja itu dengan siapa aja, dengan apa aja gitu kita jalanin, walaupun di situ ada seperti kayak riswah atau apa gitu kita jalanin. Tapi setelah kita belajar, kita berusaha perlahan, pelan-pelan mengamalkan. Jadi kayak yang riswah-riswah itu mulai kita tinggalkan, subah-subahat mungkin mulai kita tinggalkan. Tapi lama-kelamaan ya kita memutuskan untuk mencari rezeki yang lain, karena kami yakin satu pintu tertutup pasti Allah akan buka pintu yang lainnya gitu. Kalau menyesal membuat keputusan enggak. Yang berat itu ya ketika saya benar-benar nggak punya apa-apa. Bahkan saya untuk biaya sekolah anak saya nggak ada. Ya kita makan cuman bawang merah ditumis sama lombok aja. Itu saya belum bisa bayar anak saya kuliah. Saya belum bisa bayar anak sekolah di pondok gitu. Sampai saya minta sama Allah, aku udah lakukan semua ya Rob, tapi kok kehidupanku masih kayak gini gitu. Aku sudah bersabar, tapi aku untuk nyekolahin anakku, untuk bayar SPP anakku juga nggak bisa gitu. Pada saat itu saya lagi nengok anak saya di pondok. Itu pas maghrib ya, pas azan maghrib. Saya benar-benar minta sama Allah, ini tempat yang berkah. Aku nyekolahin anakku di sini, aku minta anakku punya ilmu agama. Jangan sampai pernah tergelincir sesuatu yang diharamkan gitu loh. Aku ingin menebus kesalahan-kesalahan saya di masa yang lalu gitu. Itu harapanku gitu kan. Tapi aku nggak bisa bayar SPP dia beberapa bulan ini gitu kan. Terus anak saya yang besar nggak bisa bayar kuliah. Saya benar-benar nangis mbak itu. Terus alhamdulillah doa itu dijawab. Beberapa hari kemudian ada teman suami saya nanya, Mas, kamu kok dihubungin susah banget gitu, lewat telepon yang lain. Iya dah, telepon aku diblokir gitu, karena aku nggak bisa bayar. Kenapa Mas, kondisinya kok gitu sih gitu. Mas kok nggak bilang-bilang gitu. Seketika itu Mas, aku minta nomor rekeningnya. Ini bukan pinjaman, tapi aku kasih Mas untuk biayain si kakak, biayain si adik-adik gitu. Saya langsung ditransfer uang 15 juta waktu itu. Itu cuman 1-2 hari setelah saya benar-benar meminta kepada Allah.
Di situ saya yakin pertolongan Allah tuh dekat. Ya keluarga otomatis menolak, apalagi kan misalnya kita dulu bekerja di dunia transportasi laut atau batu bara yang nilai rupiah itu sangat mudah gitu. Mendapat keuntungan itu dalam satu hari mau sekian ratus juta atau satu minggu sekian ratus juta itu sangat mudah gitu. Masih sulit ya Mbak, karena sesuatu yang belum saya ketahui sebelumnya gitu. Itu sangat berat Mbak, karena saya harus belajar. Saya harus belajar di tengah ketidakmampuan saya tentang hal-hal lain di luar marketing gitu kan ya. Saya harus belajar. Tapi saya berpikir saya harus menyekolahkan anak tetap, anak harus kuliah dan sebagainya, itu kebutuhan saya juga harus terpenuhi. Saya dalam rangka satu nih, saya kalau seperti ini terus kita mau gimana? Otomatis saya harus usaha. Yaitu tadi saya akhirnya saya masak nasi kebuli, teman-teman sekolah anak saya itu ditawarin, ayo makan nasi kebuli gitu kan. Ternyata enak ya, lebih enak dari yang biasa umiku buat gitu. Dari situ karena emang saya nggak punya pekerjaan dan uang tabungan juga nggak ada gitu kan buat saya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Jadi saya masak lah agak dibanyakin. Jadi alhamdulillah suami yang menutupi kekurangan saya. Dia yang marketingin gitu, diantar ke teman-teman gitu kan. Saya membuat formula yang mungkin rasanya itu nggak rasa kebanyakan gitu loh. Memang kalau mau makan nasi kebuli yang otentik ya cuma di kami gitu. Karena itu melalui try and error juga banyak gitu kan. Karena menurut saya itu yang paling mudah Mbak. Yang maksudnya yang sehari-hari saya biasa lakukan. Saya masak, makanya saya sering memotivasi bagi seorang istri misalnya gitu. Nggak perlu selalu tergantung pada suami. Kita bisa membantu suami kita dalam hal apa aja. Contohnya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu kan. Terus yang paling gampang. Terus namanya saya kalau untuk roti-roti saya nggak bisa. Justru kalau kuliner kayak makan berat saya bisa. Kenapa? Salah masak yang penting ditambahin sesuatu masih bisa dimakan. Tapi kalau roti kan nggak, salah resep sudah nggak bisa dimakan gitu. Lebih mudah. Terus murah Mbak gitu. Murah dan emang kebutuhan setiap orang akan makanan gitu. Karena saya awalnya dari bumbu. Kalau bumbu tuh kayak nggak banyak. Ya sewajan itu, satu wajan kecil tuh ya mungkin sekitar 40-50 ribu. Tapi kita bisa menghasilkan 200-300 ribu. Dari situ kan berkembang Mbak. Saya bisa ini, bisa itu. Sampai akhirnya produksi saya di rumah itu udah nggak bisa. Suami juga udah capek. Di Jogja saya ada adiknya bapak saya, paman saya, terus kayak ngobrol cerita. Alhamdulillah paman saya itu sangat peduli ya, apalagi misalnya untuk hal-hal yang kreativitas apa gitu, beliau membantu saya untuk menyiapkan fasilitas gitu. Alhamdulillah saya disiapkan tempat. Jadi saya sekarang untuk produksi itu sudah ada mesin. Karena mitra-mitra juga udah rame, distribusi juga banyak sampai ke Aceh, sampai ke Nabire, bahkan sampai ke Hong Kong gitu kan. Itu kita semakin pede untuk buka restoran ya gitu. Ya kalau di kuliner mudah memulainya, tapi maintainnya yang sulit ya Mbak. Karena semakin kesini kan persaingan banyak. Kesulitannya itu kita memang menjangkau customer. Awal mungkin kayak kemarin Ramadan itu ya. Terus kita juga promo-promo itu juga kita jalani. Terus yang kedua keotentikan rasa. Nah kan banyak di sini yang datang kayak chef-chef gitu ya. Terus orang-orang dari Timur Tengah sendiri, kita juga di sini ada paket-paket yang platter itu Mbak, itu yang mereka jadikan tuh hampers gitu, kayak ke ya pengusaha-pengusaha atau kayak tadi ngirim ke Polda. Tapi di sini juga kita nyiapin yang ekonomis. Kita ingin orang di sekitar kita tuh tahu bahwa Arabian food tuh nggak mesti mahal gitu. Kebanyakan orang yang nggak pernah makan Arabian terkesan pasti rempahnya nyengat banget, terlalu kuat, itu kan nggak bisa diterima oleh lidah Indonesia. Tapi karena bumbu yang saya produksi sudah melalui try dan error, nggak sedikit juga yang kita keluarkan untuk mencoba itu Mbak biayanya. Kita rasanya tuh beda, tetap enak gitu. Bahkan orang yang Timur Tengah aja makan di sini saya heran gitu. Saya heran kenapa sih bisa masak sesuatu yang jauh lebih enak dari tempat saya masak gitu loh. Ya semua kita di sini ada nasi kebuli, nasi biryani, ada nasi mandi. Itu harganya ya antara 40 sampai 50 ribu gitu. Jadi yang 50 itu sudah pakai lauk kambing gitu. Tapi ada kita juga ada paket yang ekonomis ya. Paket ekonomis itu nasinya sama, cuman tinggal toppingnya aja. Kita itu sebagai inovasi aja sih, kita supaya menarik orang-orang yang memang middle ke bawah gitu.
Karena kesannya di sini tuh mahal, mereka takut masuk ketika saya bikin pelang di depan bahwa ada paket ekonomis gitu kan ya, yang 25.000 apa berapa itu ya saya lupa. Itu memang toppingnya ya telur sama pepperoni gitu kan, tapi tetap rasanya tetap sama. Kondimen-kondimen juga sama, cuman beda topping aja gitu. Terus kita juga ada nasi goreng. Nasi goreng itu memang beda dengan nasi goreng yang lain, saya pakai berasnya juga basmati. Terus bumbu nasi gorengnya memang alhamdulillah kita buat sendiri Mbak gitu, yang mungkin nggak ditemuin rasanya di tempat yang lain gitu. Alhamdulillah, kalau untuk bumbu sudah kemana-mana ya Mbak ya. Di Balikpapan itu udah beberapa yang mau jadi mitra tetap kita di Samarinda. Terus Kalimantan Selatan. Kalau di Bekasi, di Jakarta apa tuh udah banyak Mbak ya, banyak banget gitu. Jadi mungkin sekitar 40 sampai 50 mitra Mbak. Kalau resto kan masih baru ini awal ya, baru awal-awal ya, mungkin sekitar 200-an Mbak. Baru sekitar 200-an, iya 200 juta. Kalau untuk bumbu, kalau untuk piecesnya sudah banyak Mbak, karena kita produksi itu dalam satu minggu itu ada berapa ratus kilo gitu kan. Dalam satu minggu kita target anak-anak itu produksi itu bisa 3-4 kali. Kalau kita malas, nggak mau mencoba sesuatu, kita nggak tahu kemampuan diri kita. Jadi jangan takut mencoba, kita coba dari hal-hal yang ringan di sekeliling kita. Siapa tahu banyak loh sekarang dari hal yang sepele menjadi miliarder kan banyak. Dengan mencoba kita tahu sesungguhnya vision kita tuh di mana. Terima kasih Punja Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.